Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 semuanya yang sedang belajar dari rumah. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, hari ini bertemu kembali bersama Bu Sofwa, berarti kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Good. Namun seperti biasanya, sebelum kita mulai belajar dan sebelum anak-anak memulai kegiatan apapun, maka harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa kita berdoa anak-anak? Supaya Allah memberikan kemudahan terhadap apa yang kita kerjakan, dan khususnya supaya Allah memberikan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, anak-anakku semuanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sekalian, masih ingat kita kemarin belajar tentang apa ya? Oke, kita kemarin belajar pembelajaran 3 tentang aku, anak solih. Masih ingat? Kemarin ciri-ciri anak solih itu apa ya? Iya, bagus sekali. Kemarin kita telah belajar bahwa anak yang solih itu harus memiliki sikap yang terpuji. Salah satunya adalah sikap jujur dan sikap amanah. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan kembali. Ternyata anak yang solih itu tidak hanya memiliki sikap terpuji pada dirinya sendiri, namun juga memiliki sikap terpuji terhadap orang lain. Nah, kali ini kita akan belajar tentang 1. Patuh dan hormat kepada kedua orang tua. 2. Patuh dan hormat kepada guru. Dan yang ketiga adalah menyayangi dan menghargai sesama teman. Sudah siap anak-anak? Nah anak-anak, untuk mempermudah dalam mengingat-ingat ciri-ciri anak yang solih, maka ada lagu untuk kalian. Kita hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Akulah anak solih, hormati orang tua, patuh kepada guru, dan menyayangi teman. Selalu berbuat jujur dan tak lupa amanah. Bertakwa pada Allah, menjauhi larangannya. Nah, bisa kan? Oke, anak-anak, sekarang mari kita belajar lebih lanjut. Kita simak bersama-sama. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Anak-anak, yuk kita ingat kembali siapakah yang mengandung kita selama 9 bulan, siapa yang berjuang bertaruh nyawa melahirkan kita ke dunia, siapa yang dengan sabar menyusui kita sewaktu bayi, siapa yang dengan sabar membersihkan kita ketika pipis dan berak, siapa yang merawat kita dari kecil sampai saat ini dengan penuh kasih sayang, siapa yang bekerja keras setiap hari mencari nafkah untuk kita, siapa yang selalu sedih ketika kita sakit, siapa yang selalu berkorban untuk kebahagiaan kita, membelikan baju baru, mainan baru, alat tulis baru, dan mengajak bertamasya. Anak-anak, yuk ingat kembali siapa yang pertama kali mengajarimu membaca dan naik sepeda, siapa yang pertama kali mengajakmu sholat dan mengajari mengaji. Mereka adalah orang tua kita, yaitu bapak dan ibu kita. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Bapak dan ibu telah merawat dan memelihara kita, serta berkorban demi hidup kita. Lalu bagaimana cara kita membalas kebaikan orang tua? Kita
dapat membalas kebaikan orang tua dengan cara patuh dan hormat kepada mereka. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Cara berbakti saat orang tua masih hidup: melaksanakan perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat dan akidah, membantu pekerjaannya, mendengarkan nasihatnya, berbicara dengan lembut di hadapan mereka, berusaha membahagiakan keduanya, dan memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Cara berbakti kepada kedua orang tua ketika sudah meninggal, maka kita dapat mendoakannya setiap selesai sholat 5 waktu. Semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Berbakti kepada orang tua hukumnya adalah wajib, dan Allah sangat marah atau murka kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Patuh dan hormat kepada guru. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa. Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita jadi pandai dibimbing guru. Guru babelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Guru babelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Hormat dan patuh kepada guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat guru, kita bisa membaca, menghitung, mengaji, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka orang tua kita setelah orang tua kandung. Bagaimana cara menghormati guru? Ada banyak sekali caranya. Di antaranya adalah menyapa dan mengucap salam ketika bertemu guru, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat, memandang guru dengan penuh rasa hormat, duduk di hadapannya dengan sopan dan tenang, serta membagi dan mengamalkan ilmunya. Menyayangi dan menghargai sesama teman. Tiba waktu istirahat, semua siswa membuka bekalnya masing-masing. Ada satu anak membuka kotak bekal kosong. Dia tidak pernah membawa bekal karena tidak punya. Anak tersebut izin ke toilet supaya tidak ketahuan bahwa dia tidak membawa bekal. Dia minum air keran supaya kenyang dan kembali ke kelas setelah bel berbunyi. Dia anak yang malang. Setelah kembali ke kelas, dia akan memasukkan kotak bekalnya ke dalam tas supaya dianggap telah makan. Tapi kotak bekalnya terasa berat. Setelah dibuka, ternyata berisi makanan. Ternyata makanan itu berasal dari teman-temannya. Teman-temannya tahu bahwa temannya yang satu ini tidak pernah memiliki bekal ke sekolah. Mereka saling berbagi dan menolong dengan ikhlas. Hampir setiap hari kita bertemu dengan teman, baik di rumah maupun di sekolah. Kita harus bersikap sopan santun kepada teman. Anak yang santun akan disenangi teman. Jika mengalami kesulitan, teman-temannya tidak segan untuk menolong. Nah, bagaimana cara sopan santun kepada teman? Berteman dengan sesama tanpa membeda-bedakan. Berbicara sopan dan tidak mengeluarkan perkataan kotor. Menolong teman yang kesusahan dengan ikhlas. Ketika melakukan kesalahan, mau untuk
meminta maaf dan mengakuinya. Ketika ada teman yang berprestasi, mengucapkan selamat, sanjungan, serta tidak iri hati. Menegur ketika teman bersalah dan mengingatkan dalam kebaikan. Nah anak-anak, dengan demikian maka untuk menjadi anak yang solih, maka kita harus berperilaku terpuji. Salah satunya dengan berbuat jujur, berkata jujur, dan bersikap amanah atau dapat dipercaya. Betul. Kemudian selain itu kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua, karena orang tua adalah orang yang paling berjasa di dalam hidup kita. Kalau tidak ada orang tua, maka kita tidak akan lahir ke dunia ini. Betul, kita harus berbakti dan selalu mendoakan orang tua. Kemudian kita juga harus patuh dan hormat kepada guru. Betul, karena guru itu adalah orang yang mendidik kita sehingga kita menjadi anak yang pandai dan anak yang berbudi. Selanjutnya, yang terakhir, kita juga harus selalu sopan, santun, menghargai dan tolong menolong sesama teman. Karena Islam mengajarkan at-ta'awanu 'ala birri wat taqwa. Sesama umat Islam, kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Semoga anak-anak dapat memahami materi hari ini dengan baik. Bu Sofa mohon maaf nih apabila dalam menyampaikan materi banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Kita selalu berdoa semoga kita segera lekas bertemu, dapat belajar di sekolah kembali. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi